Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini saya ingin menyampaikan teknik komunikasi efektif dalam dunia bisnis. Yang itu nanti teman saya akan menyampaikan. Yang pertama, yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi verbal bagaimana kita menyampaikan pesan ataupun ide dengan baik dan benar. Itu ada 3 komponen. Yang pertama ada gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Jadi menghindari kata-kata kasar seperti kata-kata mengumpat ataupun kata-kata yang tidak efektif ataupun berbelit. Nah, yang kedua ada atur intonasi suara. Jadi dalam menyampaikan suatu pendapat ataupun kita berbicara itu di depan umum yang banyak, maka kita harus menjaga intonasi kita dengan baik dan benar. Jadi tidak hanya harus dengan intonasi yang datar saja. Jadi itu bisa membuat audiens menjadi bosan. Jadi kita kadang menggunakan kata yang tinggi, lalu kata yang rendah seperti itu. Lalu ada yang ketiga, gunakan struktur pesan yang teratur. Jadi tidak melompat-lompat ke sub-sub lainnya. Jadi ada biasanya kita membuka dengan salam, lalu ada kata pengantar, lalu isi, dan kemudian dilanjutkan dengan penutup. Untuk contoh gampangnya, ketika kita lagi meeting bersama atasan kita atau bersama teman kita untuk menentukan suatu hasil, misal tugas, gitu ngerjain tugas. Nah, contohnya gini, oh iya nih saya ada ide tentang pembuatan teknik komunikasi verbal. Nah itu jadi jelas, yang kita sampaikan jelas, maksud tujuannya sangat jelas. Nah, jadi dari teknik komunikasi itu kan ada 2, yang pertama verbal dan yang kedua non-verbal. Nah, yang non-verbal dijelaskan sama Mas Iman. Oke, untuk komunikasi non-verbal sendiri ya, itu saya jelaskan. Selain kata-kata, komunikasi non-verbal itu bahasa tubuh juga sangat penting. Ya, tuh. Sangat penting. Beberapa teknik non-verbal yang mendukung komunikasi antara lain kontak mata. Kontak mata itu perlu. Iya, sangat perlu. Mempengaruhi. Kontak mata itu menunjukkan perhatian dan rasa percaya diri. Yang kedua, ekspresi wajah. Tuh, harus senyum ya Mas ya? Harus senyum. Ya, jangan bete gitu ya. Jangan bete, senyum ringan. Senyum ringan tuh bisa menciptakan kesan ramah dan terbuka. Ya, tuh. Setuju ya Mas. Untuk selanjutnya, gerakan tubuh. Gerakan tubuh dan postur berdiri. Tegak. Berdiri tegak, jangan menyilangkan tangan agar terlihat siap bekerja sama. Oke. Penampilan rapi. Penampilan rapi itu juga perlu. Penampilan rapi itu memberikan kesan profesional di lingkungan bisnis. Ya, itu sangat mempengaruhi. Nah, tapi untuk berbusana kita sesuaikan dengan kondisi juga. Kondisional ya. Kalau sekarang kan lagi nongkrong, sekali lagi diskusi juga, jadi ya memakai kaos gak apa-apa. Cuman ketika sedang meeting ataupun sedang rapat dengan atasan atau di kantor, itu ya bagusnya pakai kemeja. Itu ya Mas ya. Betul. Kayak tadi juga kontak mata itu sangat penting juga. Itu buat cara kita komunikasi dengan audiens kita. Ya, biar gitu. saling tatap-tatap enggak? Saling ada kontak-kontak gitu. Jadi motone dhewe iki natap-natap kan? Iya, sama nyari jodoh Mas. Tuh. Oke. Sama ekspresi itu yang penting Mas. Ketika kita berbicara di depan umum, kalau kita ekspresi datar kayak intonasi tadi yo, ya masuk tuh ya. Masuk. Dikira kita lagi nahan lapar apa gimana kan yo. Dikira kita malah intel gimana? Nah, itu parah. Tuh. Ya mungkin udah cukup yang kita jelaskan antara komunikasi verbal dan non verbal. Nanti kalau masih kurang bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke. Kolom komentar kita diskusi lagi nanti di next video. Ya, nanti request saja mau dijelasin tentang apa. Request saja. Udah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, Komen. komen, dan subscribe.